Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya ngomongnya ya, agak-agak rikuh karena dari saya menerangkan secara offline, kemudian pindah ke online gitu ya. Jadi saya harus ngomong seperti orang gila gitu ya. Tapi saya berusaha untuk memuaskan anda sekalian gitu. Oke, kalau kemarin pokok bahasan kita adalah pengertian matematika, maka kita akan menuju pada pengertian matematika kedua. Apa sih yang dipelajari dalam pengertian matematika kedua? Oke, kita lihat ya. Gitu. A few minutes later. Jadi, filsafat atau bahasa Indonesia sih Sophia, kearifan atau kebijaksanaan, gitu ya. Oke. Jadi matematika lahir itu berdasarkan dari filsafat. Gitu. Bukan ujuk-ujuk dari semuanya, enggak. Tapi sejarahnya bahwa matematika itu dulu ditemukan di zaman purba lewat gua-gua. Dan ilmu matematika yang pertama kali digunakan di zaman purbakala atau zaman batu adalah aritmetika, berhitung gitu ya. Jadi berhitungnya bagaimana gitu. Berhitungnya adalah menggunakan kalau Anda nonton Sound the Ship, kalau ngitung dombanya itu ya, garis satu, seret, garis satu, seret gitu. Jadi belum ditemukan huruf 1, 2, 3, belum gitu. Jadi caranya cuma begitu, garis, coret, garis, coret gitu ya. Kemudian filsafat ilmu pengetahuan untuk meraih kebenaran yang asli dan murni. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab gitu ya. Kemudian Aristoteles ilmu pengetahuan yang selalu berusaha mencari prinsip-prinsip dan penyebab dari realitas yang ada. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mempelajari ada dan tampilan dan ada dan realita gitu. Jadi apa itu ya filsafat? Filsafat itu sama nggak dengan ilmu perdukunan? Enggak. Filsafat itu adalah buah pikiran manusia yang dibuktikan berdasarkan percobaan-percobaan, kemudian disimpulkan gitu ya, sebab akibatnya. Itulah yang dinamakan filsafat gitu. Ilmu perdukunan itu filsafat? Bukan, karena selama ini tidak ada ilmu perdukunan yang masuk dalam buku atau dibuktikan secara ilmiah. Ghostbuster? Bukan, Ghostbuster cuma film gitu ya. Oke. René Descartes, filsafat merupakan himpunan yang pangkal penyelidikan tentang Tuhan, alam, dan manusia. Jadi tokoh-tokohnya gitu. William James, filsuf Amerika, tokoh pragmatis dan pluralisme, mengatakan bahwa filsafat adalah suatu upaya yang luar biasa hebatnya untuk berpikir jelas dan terang gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kita belajar filsafat, kita tidak bisa berbicara filsafat Ibnu Sina atau filsafat Arab gitu ya. Karena yang menguasai dunia ini adalah Eropa gitu, bangsa Eropa. Kalau bangsa Indonesia ini menguasai dunia, berarti pakai filsafatnya orang Indonesia gitu ya, tokoh-tokoh Indonesia gitu. Kemudian 4 faktor manusia berfilsafat: ketakjuban, ketidakpuasan, hasad bertanya, dan keraguan gitu. Terus sifat dasar filsafat yaitu berpikir radikal sampai ke akar-akarnya, mencari azas esensi realita, memburu kebenaran, mencari kejelasan, berpikir rasional, logis, dan sistematis. Itu tadi yang saya bilang, ilmu perdukunan itu nggak logis, nggak realistis gitu, dan tidak bisa dibuktikan gitu. Kalau sampai ilmu perdukunan bisa dibuktikan secara logis, itu bisa masuk dengan filsafat gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, apa sih yang bisa dikatakan filsafat? Misalnya gini, gaya gravitasi gitu.
Gaya gravitasi itu bisa dikatakan filsafat karena dia mempelajari dari yang simpel, yaitu jatuhnya pohon apel buah apel ke bawah gitu. Dan itu dipelajari betul, kenapa dicari, kenapa gitu. Kemudian dia memburu kebenaran, mencari kejelasan, maka dia bilang bahwa jatuhnya buah apel itu karena gaya gravitasi bumi gitu yang membuat buah jatuh ke bawah gitu. Jadi tidak melayang gitu. Sedangkan di luar angkasa itu ada gaya gravitasi, nggak ada gaya gravitasi gitu ya. Terus peran filsafat sebagai pendobrak kezaliman untuk integral utuh gitu. Cabang filsafat: epistemologi, metafisika, logika, etika, estetika, filsafat gitu. Jadi kalau orang ngomong epistemologi itu apa sih? Epistemologi itu segala hal yang berbau pengetahuan gitu. Empirik, epistemologi empirik, berdasarkan pengetahuan dari mana? Di buku-buku lah gitu ya. Kemudian metafisika itu apa gitu? Berdasarkan fenomena yang ada di alam ini gitu. Jadi kekuatan mental, akal, pikiran, hati, serta jiwa, fisik tubuh manusia, yang mana jika manusia bisa menginginkan kinerja, semua unsur tubuh mereka akan merasa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat gitu. Anda bisa belajar dari Ewin yang baru meninggal gitu, yang tidak mengakui Tuhan gitu, bahwa manusia itu bisa menebus sebuah partikel kecil gitu. Dan dia berpikir bahwa manusia itu bisa melewati sebuah lorong waktu yang tidak bisa mati gitu. Jadi John Ewing ini adalah ahli fisika, tapi cukup aneh gitu. Kadang-kadang karena tidak bisa dibuktikan secara epistemologi gitu, tapi banyak pengikutnya gitu. Kemudian kalau berfilsafat itu harus logika. Sama nggak Bu, antara kata-kata mutiara sama filsafat? Beda lah, nggak sama lah gitu. Kalau kata-kata mutiara mah adalah serangkaian kata-kata ini yang dirangkaikan gitu, yang membuat hati kita merasa tersentuh gitu. Kalau filsafat kan tidak. Filsafat itu ada ilmu yang harus dibuktikan gitu secara logika, epistemologi, kemudian metafisika gitu ya. Kemudian yang bisa dipilih menjadi sebuah filsafat adalah beretika. Jadi semua yang berfilsafat itu adalah sebuah kebaikan, bukan sebuah ilmu yang membawa keburukan. Misalnya virus corona gitu. Wah, kalau virus corona itu nggak bisa dikatakan filsafat. Kenapa? Virus corona diidentifikasi bahwa virus corona itu adalah temuan oleh seorang ilmuwan yang dikenal, nggak tahu dari mana gitu ya. Jadi ini sedang perang biologis gitu, perang biologi antar negara kuat gitu. Katanya sih antara negara Cina dan Amerika gitu. Jadi virus corona ini bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia atas izin Allah gitu, bisa timbul mewabah saat ini gitu. Tapi itu kalau menurut filsafat tidak beretika gitu, jadi tidak bisa dikatakan filsafat gitu. Terus estetika, bahwa keindahan adalah kesatuan dan hubungan bentuk yang terdapat di antara pencerapan indrawi kita gitu. Jadi memiliki sebuah estetika itu memiliki sebuah keindahan, unsur pantas lah gitu. Kalau filsafatnya nggak pantas kayaknya gimana gitu ya. Jadi secara indrawi panca indera itu terasa adem gitu, indah gitu ya. Kita menginjak pada kenapa kita belajar tentang filsafat matematika gitu ya. Perlulah kita sebagai guru pengembangan matematika harus memahami tentang filsafat matematika. Kenapa? Dengan berfilsafat maka kita bisa mencintai matematika, sehingga kita bisa menjadi guru yang mengajar matematika untuk anak usia dini secara profesional gitu ya. Apa sih filsafat matematika?
Falsafah pemikirannya banyak diilhami oleh rahasia angka-angka. Tadi kan saya sudah bicarakan awal bahwa ilmu yang paling tertua dalam matematika dan aritmetika yang ditemukan di goa-goa berupa garis-garis ya, gitu, untuk menghitung hewan peliharaannya atau hewan ternaknya yang dimasukkan ke dalam gua dan mereka hidup bersama binatang ternak itu, gitu ya. Jadi itu, makanya rahasia angka-angka gitu. Dan semua benda-benda di alam ini dibatasi oleh angka juga gitu. Terus setelah memiliki batas bentuk dan angka akan menjadi tertentu dan pas gitu. Terus bagi Plato, matematika bukanlah idealis, tapi bersifat empiris. Empiris itu apa? Ilmu pengetahuan. Dari mana? Dari sebuah gambaran tentang realita yang ada. Realita yang mana? Menghitung benda-benda, bahwa benda-benda di dunia ini bisa dihitung gitu. Nggak ada cerita yang nggak bisa dihitung. Bisa dihitung gitu ya. Tulis dah. Aristoteles ini adalah bapak matematika gitu. Apa sih dalam pikirannya Aristoteles? Struktur teori matematika menurut Aristoteles adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua sains. Jadi gini, di dunia ini tidak ada namanya jadi ilmu tertua dalam peradaban manusia itu cuma dua. Apa itu? Bahasa dan matematika gitu. Jadi nggak ada IPA. Alala, IPA itu adalah pengembangan dari matematika gitu ya. Terus kemudian ada hipotesis gitu. Jadi filsafat matematika ini juga mengalami serangkaian percobaan dari metafisika, dari mulai buku-buku pengetahuan, kemudian dicoba untuk scientific berpikir logika matematika, kemudian dibuktikan bagaimana caranya. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Itu harus dibuktikan secara percobaan bahwa 2 misalnya 2 garis ditambah 2 garis sama dengan 4 gitu. Berarti itu bisa dibuktikan gitu. Jadi matematika ini mengedepankan kita tentang logika berpikir gitu ya. Gitu. Ya ini. Kemudian matematika dalam matematika Leibniz. Nah, ini ya. 2 macam kebenaran penelaran dan kebenaran kenyataan atau fakta. Kebenaran penelaran adalah perlu dan lawannya tidak mungkin. Kebenaran kenyataan adalah kebetulan dan lawannya adalah mungkin. Gitu ya. Jadi matematika itu adalah ilmu yang segalanya bisa dimungkinkan dengan bukti-bukti yang sahih dari sebuah fakta-fakta menjadi sebuah kebenaran berdasarkan penalaran manusia gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki logika dan penalaran yang bagus, maka dia dikatakan cerdas, maka dia bisa dikatakan bisa merubah dunia atau menjadikan hidupnya ini lebih penuh warna. Kenapa kok penuh warna? Karena dia mampu menemukan inovatif dalam kehidupan sehari-harinya berdasarkan berpikir matematika karena adanya penalaran dan logika gitu ya. Terus ini ya, kan membagi prosesi ke dalam beberapa kelas. Prosesi analisis, negasi, ini pandangan kan lah, proposisi gitu ya. Ini mah nggak terlalu. Kalau tadi filsafat matematika, maka kita sekarang adalah menuju filsafat pendidikan matematika gitu ya. Apa sih yang dimaksud dalam filsafat pendidikan matematika ini? Yaitu bagaimana mengajarkan kita kepada manusia
untuk mampu berpikir secara logika dan penalaran. Itu aja sih. Namanya juga pendidikan. Pendidikan dari kata pedagogis gitu. Peda, di mana orang dewasa menginginkan adanya perubahan kepada anak-anak gitu dengan cara atau strategi tertentu. Nih ya, ruang lingkup filsafat matematika, sifat dasar matematika, sejarah matematika. Sejarah matematika sudah saya terangkan kemarin ya, di mana bapak matematika adalah Aristoteles, penemu dari kapal, gitu ya, dari kapal laut gitu, sehingga terjadi revolusi industri di mana terjadi perang karena adanya kapal, mereka mampu menjelajah ke berbagai negara. Kemudian psikologi, belajar matematika, ada psikologinya gitu, nggak serta-merta haruslah gitu dia dikuasai dalam pendidikan matematika. Kemudian teori mengajar matematika, psikologi anak. Jadi seorang guru tuh harus memahami psikologi anak gitu ya. Kemudian setiap mengajar matematika, guru jangan langsung seanaknya sendiri memilih bahan, tidak. Guru harus berdasarkan kurikulum. Kalau nggak paham kurikulum berarti harus berdasarkan silabus. Baru kemudian turun pada perencanaan mengajar di kelas ya, itu ya. Apa sih filsafat konstruktivisme? Jadi dalam matematika kita harus jadi ketika kita mengajarkan matematika kepada anak, maka kita harus mengajarkan konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme? Yaitu suatu ilmu membangun ilmu pengetahuan gitu ya. Terus ini kan berdasarkan pengalaman langsung gitu. Jadi kalau anak itu ya, misalnya apa Bu? Misalnya anak itu tidak bisa menakar, misalnya dia bikin teh gitu ya, dia tidak bisa menakar banyaknya gula, biarkan saja gitu, biarkan saja dia nanti kurang manis gitu. Itu akan berjalan sesuai nalarnya. Oh, kalau manis ukuran gulanya itu segini sendoknya. Kalau misalnya pingin manis banget gitu, berarti itu harus berapa sendok lagi gitu. Dengan komposisi air, itu adalah mengajarkan anak untuk berpikir matematika gitu. Jadi Anda tidak boleh menyalahkan, ih asin banget sih rasanya, nggak boleh gitu. Karena mereka sedang belajar berpikir matematika. Apa itu? Menakar banyak sedikitnya gula atau bahan-bahan ingredient yang dia pakai dalam proses memasak. Sehingga kalau kita biarkan dia trial and error, mencoba dan salah, bangkit lagi mencoba yang salah, itu akan berpikir konstruktivisme, mengajarkan dia menjadi seorang koki profesional, pintar memasak. Jadi nggak melulu melalui les masak gitu, nggak perlu gitu, biarin aja dia masak seenaknya sendiri, biarin aja. Nanti juga ketemu rumus-rumus, ketemu masakan-masakan yang enak buat dia, sehingga bisa dinikmati oleh satu keluarga gitu ya. Jadi kalau anak itu misalnya gitu ya, ngobrak-ngabrik tepung, biarin aja, dia sedang berpikir konstruktivisme gitu. Misalnya bedak ditaruh di mana, terus kemudian ada orang jatuh lah, dia baru berpikir, oh bedak itu licin, bikin orang jatuh gitu. Baru kita menjelaskan, kalau kamu membiarkan bedak itu ada berserakan di lantai, maka itu akan membuat lantai itu licin dan orang jatuh. Ternyata benar, kucingnya terpeleset dan jatuh gitu. Maka diajaklah dia berpikir konstruktivisme gitu ya. Oke, jadi biarkan saja gitu, dia jatuh dari sepeda gitu. Anak itu biasanya akan jatuh ketika belajar sepeda, karena dia belajar matematika, yaitu keseimbangan. Jadi Anda nggak boleh melarang, hati-hati nggak usah main sepeda, nanti jatuh. Kapan bisanya? Biarin aja, jatuh bangun, sampai akhirnya dia melalui proses keseimbangan.
Terus lah Bu, nanti kalau misalnya patah tulang apa-apa, kita hanya mengawasi dari jauh, sejauh mana hal itu berbahaya atau tidak, gitu ya. Gitu. Ini sudah nih ya. Jadi siswa ini bagaimana belajar konstruktivisme di sekolah. Jadi harus belajar banyak active learning gitu ya. Kalau misalnya mau belajar konstruktivisme, di mana anak ahli aktif, guru pasif gitu ya. Apalagi Bu yang kira-kira? Misalnya ajak ke pasar gitu. Terus atau ke supermarket suruh nimbang gitu. Beli 1 kilo. 1 kilo itu berapa dia harus tahu gitu. Jadi biarin aja dia ambil misalnya buah mangga gitu, kemudian dikasihkan ke bagian penimbangan dan dia mengalami hal itu, biarin aja gitu sampai dia mengerti, oh 1 kilo itu 1000 gram gitu. Jadi guru jangan terlalu banyak intervensi dalam kontroversi. Terus jadi guru hanya memfasilitasi siswa yang dibangun atau mengakomodasi pengalaman baru ke dalam kerangka kognitif. Jadi itu, jadi dibiarin aja. Tapi guru memberikan sebuah media atau suasana belajar yang menyenangkan, bagaimana membangun keinginan tahu mereka, mencoba gitu, trial and error gitu. Sehingga mereka akan menemukan teori-teori baru gitu. Terus model pembelajaran, model-model itu ya udah membantu mental yang diperlukan. Kemudian jadi gini, kalau tadi kan saya sudah ambil contohnya apa, memasak ya. Memasak itu gampang-gampang susah. Satu, menggoreng saja gitu. Menggoreng itu bisa gosong, bisa terkena percikan minyak gitu, biarin aja gitu. Sampai dia menemukan ilmu pengetahuan cara menggoreng supaya nggak gosong, menemukan sebuah ilmu pengetahuan bagaimana cara supaya minyak itu tidak terpecik ke dia gitu ya. Kemudian ilmu lagi apa lagi? Naik sepeda, biarkan saja dia jatuh bangun, coba lagi bangun. Dia akan mendapatkan ilmu keseimbangan bersepeda gitu ya. Jadi itu. Kemudian semua guru yang mengajarkan konstruktivisme harus berdasarkan kurikulum. Dari mana kurikulumnya? Kurikulum yang diajarkan oleh pemerintah gitu ya. Oke, ada latihan soal siswa gitu. Oke, itulah tadi tentang filsafat. Tidak semua filsafat kita pakai dalam pendidikan matematika. Tadi saya menerangkan bahwa hanya filsafat konstruktivisme, belum behaviorism, belum. Hanya konstruktivisme gitu ya. Kalau filsafat matematika itu hanya berkutat pada logika dan penalaran, maka filsafat pendidikan matematika adalah bagaimana guru mengajarkan siswa untuk bernalar dan berlogika. Oke? Sampai di sini dulu penjelasan saya. Jangan lupa subscribe dan tonton mengajar saya sampai habis. Jangan sampai Anda menonton tidak habis, maka itu akan terdeteksi bahwa Anda tidak mengikuti kuliah saya. Hanya di awal dan subscribe saja. Subscribe bisa, jadi saya bisa mengecek apakah Anda mengikuti perkuliahan saya sampai habis atau tidak dari jumlah subscribe dan yang menonton. Oke, jangan lupa ya. Gitu. Kemudian nanti akan ada perubahan tugas mungkin ya, kalau misalnya kita masih di lockdown hanya gara-gara virus corona. Kita tidak bisa bertemu langsung, mungkin ada pergantian tugas. Kita lihat saja nantilah, oke? Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.